di kehidupan kita. Oleh karena itu kita perlu belajar aljabar, ya. Nah, di sini itu misal ya, persegi itu dapat dibentuk dengan menghubungkan lidi-lidi yang panjangnya sama secara berdampingan. Nah, berapa banyak lidi diperlukan untuk membentuk 4 persegi? Kalau 4 persegi berapa? Kalau 10 persegi berapa, dan seterusnya. Nah, ini teoremanya bisa dijelaskan dengan menggunakan aljabar. Oke, coba ya. Kita misalnya mau menentukan lidi yang diperlukan untuk membuat 4 persegi panjang berdampingan. Pertama, kita buat dapat 1 ya. Terus ditambah 4. Terus dikali 3 ternyata. Karena 1 tambah 4 kali 3. Bilangan-bilangannya itu 1, 3, dan 4. Menjadikan apa sih dia? Gantinya ya. Dan lain-lain nih bisa kita lihat dari teoremanya. Jadi aljabar itu dalam matematika itu sini kayak menyusun suatu huruf atau variabel, ya. Nah ini nih. Atau kita buat misalnya, atau hubungan antara harga pensil A dengan harga buku gitu kan B, gitu kan, atau harga pena C misalnya gitu. Nah, kan kalau kita buat variabelnya, misalkan kalau kita mau beli 6 pena gitu kan, berarti kan 6C. Nah, itu merupakan teorema dari aljabar gitu ya. Jadi kita juga harus tahu nih bagaimana cara menuliskan aljabar. Nah, biasanya dalam aljabar itu ada konstantanya dan juga ada variabelnya. Misalnya kayak gini. 3 dikali A, yaitu 3A. B dikali A, AB atau boleh BA juga boleh. Nah, kalau X tambah Y dikali 2 itu sama dengan 2 kali X tambah Y, atau boleh juga 2X tambah 2Y, itu tidak bisa. Nah, kalau X kali min 4 jadinya min 4X. Ya. Kalau X kali 6 kali Y itu sama dengan 6XY. Boleh. Atau bisa juga 10 kurang A kali X2. Ya. Itu sama dengan 10 kurang 2A. Sampai sini ada yang tanyakan untuk cara menuliskan aljabarnya? Nggak ada, Kak. Ada ya. Oke. Nah, cara perpangkatan. Ya kan? Biasanya kalau kita menentukan luas, misalnya luas dari suatu persegi itu adalah A cm dengan A cm. Kan kalau dikalikan, jadinya dia adalah A kuadrat karena A kali A. Begitupun kalau menentukan kubus, gitu kan, volume kubus itu sendiri itu adalah A kali A kali A alias A pangkat 3 dan seterusnya. Oke, kayaknya ini lebih mudah ya. Misal, nanya ada Toma nih, cara menyatakan besarannya. Berapa jarak yang ditempuh jika kita melakukan perjalanan selama 2 jam dengan kecepatan 80 km per jam? Berapa jarak tempuhnya jika waktu tempuhnya adalah A jam? Jadi kan rumus kecepatan itu V itu sama dengan S per T. Kan? Dan demikian untuk menyatakan S-nya itu V kali T. Nah, berarti karena T-nya tadi kan A jam, berarti dia adalah 80 A. Ya. Atau cara Mia nih. Mia berjalan 1.500 meter dari rumahnya ke sekolah dengan kecepatan 70 meter per menit. Ya kan? Berapa jarak Mia ke sekolah setelah A menit berangkat dari sekolah? Nah, kita anggap jarak tempuh selama A menit itu dengan kecepatan 70 meter per menit. Dia 70 A. Jadi jarak antara Mia dengan sekolah itu adalah 1.500 kurang 70 kali A meter. Nah, Pak, ini rumah nih. Dia udah berjalan 50 meter. Nah, 70 meter selama A menit. Jarak dia ke sekolah itu sekitar itu. Ya, 1.500 kurang 70
A. Oke, bisa? Nadine? Iya, Kak. Oke. Mau dicoba soal nomor 9 dan nomor 10? Nadine? Boleh, Kak. Boleh ya. Mau pakai whiteboard nggak? Nggak usah, kirim lewat WA aja. Iya, Kak. Boleh. Untuk hari Jumat besok apa bisa belajar juga? Bisa, Kak. Kayak nomor 10 kurang ngerti, Kak. Nomor berapa? Nomor 10, Kak. Yang 10. Kalau nomor 9 udah Sudah, Kak. berapa tuh? 3, Kak. 3 menit. 3. Kalau 3, kan Oh, pada saat contoh 4, tentukan jarak antara Mia ke sekolah setelah dia berjalan selama 12 menit. Berarti kan ini persamaannya. 1.500 kurang 70 A. Nah, sekarang A-nya itu 12 menit. Kira-kira berapa tuh jaraknya? oh pakai yang itu, Kak. Yang 70 per 1.500 itu. Ya, 1.500 kurang 70 A. Yang yang itu.
Udah belum? Habis dikurangin terus dikali 12 Kak. Nah, berarti nomor 4 tadi belum paham kamunya. Aku jelasin ulang ya. Jadi gini, kan Mia itu berjalan 1.500 meter dari rumahnya ke sekolah. Ini jarak nih dari rumahnya ke sekolah. Nah, kemudian dengan kecepatan dia 70 meter per menit. Nah, 70 meter dia per menit kalau dia jalan. Nah, berarti berapakah jarak Mia ke sekolah setelah dia menempuh A menit berangkat dari rumah? Berarti kalau kita hitung, anggap kan VS itu kan sama dengan V kali T ya, rumusnya. Kecepatan berarti V-nya kan 70 meter per menit, dikali dengan waktunya itu adalah A menit. Nah, ini jarak yang dia tempuh selama berangkat dari rumahnya. Nah, jadi kira-kira sekarang ketika dia udah menempuh A menit, itu berapa jarak dia dari rumah awal, dari dia ke sekolah sekarang. Berarti kan dikurangin. Kita anggap dia 70A di sini, berarti kan ini X. Berarti kan 70A, 70 kali A menit ditambah X itu sama dengan 1.500. Berarti X-nya itu berapa? X-nya adalah 1.500 kurang 70A. Inilah persamaannya. Nah, kalau soal contoh nomor 9 ini, tentukan jarak antara Mia ke sekolah setelah dia berjalan selama 12 menit, berarti A-nya yang 12 menit. Paham sejauh ini? Paham. Paham ya? Nah, masukin nilai 12 ini ke A, gantiin A. Jadi 70 kali 12 Kak. 1.500 kurang 70 kali 12. Oke Kak. Itulah jarak dia sekarang. Enam ratus enam puluh, ya 660 Kak. 660. Nah, itu dia. Paham ya? Benar nih. Untuk konsep aljabarnya paham? Paham Kak. Nah, sekarang yang nomor 10. Nyatakan besaran berikut ini dengan bentuk aljabar. Jarak yang ditempuh setelah berjalan A menit dengan kecepatan 60 menit. Berarti kan sama kayak ini. S itu kan rumusnya V kali T. V-nya 60 meter per menit. Kali A menit. Berarti dia 60 kali A. Paham? Paham untuk nomor 1 soalnya? Nomor 10 tuh. Nah, kemudian lalu nomor 2, waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak X dengan kecepatan P. Lagi ya, jaraknya X, kecepatannya 4 kilometer per jam. Nah, berarti dia membuat aja. Kan rumusnya S sama dengan P kali T. Sekarang yang ditanya waktunya. Berarti waktunya adalah T sama dengan S dibagi dengan V. S-nya X ternyata jaraknya. Dibagi dengan 4. Paham?
165, Kak. Mana tuh? X bagi 4. X bagi 4. X-nya berapa emang? Udah tahu enggak? Kita cuman menentukan besarannya aja. Kok bisa dapat ini? X-nya 660, Kak. X-nya berapa? 660, Kak. Kok 660 dapat dari mana? Yang Mia Enam. tadi. Iya. Enggak, ini soal beda. Ini soal beda. Mia tadi kan soal nomor 9. Nah, itu udah selesai. Sekarang soal nomor 10 itu nggak ada Mia lagi. Gitu. Jadi ini soal nomor 10 ini sendiri. Ya udah, cukup sampai sini aja kalau kita membuat aljabar itu. X per 4 udah X per 4. Nih, kecepatan ketika menempuh 1.200 meter selama A menit. Jadi dia tinggal dicari kan. Kayak V. Rumus V itu adalah S per T kan. Jaraknya berapa? Jaraknya kan 1.200 dibagi dengan A. Jadinya inilah dia. Gitu doang caranya. Paham? Paham. Hmm. Oke, kalau yang nomor 4-nya mau dicoba sendiri dulu. X-nya km, Kak. Oke, jarak yang tersisa setelah 2 jam menempuh perjalanan dengan kecepatan X kilometer per jam di jalan raya yang panjangnya 140 kilometer. Berarti dia sama kayak ini, yang di atas ini. Kan panjangnya tadi 140. Panjang jalan rayanya 140. Dia udah berjalan sejauh 2 jam dengan X kilometer. Nah, berarti sama kayak yang Mia ini tadi konsepnya. Jadi dia adalah 140 dikurang 2 kali X. Gimana, paham? Paham, Kak. Oke. Kalau paham, coba nih kuisnya. Ya. Berapakah berapa orang itu 5% dari 200 dan 40% dari 5.000?
Berapa persen dari 200, Kak? Iya, 5% dari 200. 40. Berapa? 40. 40. 5 per 100. 5 per 100 dari 5% itu kan 5 per 100 kali 200 ya. Iya. 40 hasilnya. Hasilnya malah 10. Iya Karena 5 10. kali 2. Kalau 40% dari 5.000 berapa? Berapa 40% dari 40, 5.000? 40% ya, Kak? 40%? Oh, enggak. 40% dari 5.000 kan, Kak? Iya, 40% dari 5.000. 40/100 dikali 5.000, Kak. Iya, 40% kali 5.000. 2.000 2.000? persen. 2.000. Iya, 2.000 benar. Maka bisa dipahami untuk persentase ya. Oke, pada bulan Juli, contoh soal nomor 5 nih. Pada bulan Juli, 31% pengunjung akuarium raksasa adalah anak-anak. Jika ada X pengunjung, berapa banyak anak yang mengunjungi akuarium di bulan Juli? Jadi tinggal kita kalikan aja. 31% dikali X. Jawabannya adalah 31X. Ya, atau 31/100 kali X. Mudah kan? Iya. Untuk aljabar operation ini. Nah, pada contoh nomor 5 nih, ya, banyaknya anak jika total pengunjungnya adalah 1.400, berarti X-nya 1.400. Berarti berapa tuh anak yang berkunjung? Dari soal contoh nomor 5 itu. Mulai Hmm, dikerjakan Adin. oke, Kak. Satu. Yang 5. Ya, soal nomor 11. Pada contoh nomor 5, berapa banyaknya anaknya? Anak.
Udah dapat? Belum. Oke, kamu ganti aja X-nya dengan 1400. Yang itu kan 31/100 X kan? Jadi 31/100 dikali 1400. Benar. Paham nggak konteksnya? Misalnya kayak gini nih, sama ya. Kalau misalnya murid di kelasmu itu setiap misalnya apa ini deh, pengunjung Taman Safari misalnya, itu setiap bulan Juli itu sekitar 25%. Nah, ternyata yang mengunjungi bulan Juli itu ada sekitar A orang gitu, atau sebanyak X orang. Nah, kalau misalnya X-nya itu kita jadikan, oh ternyata kita udah dapat datanya, X orang itu aja sebanyak 1000 orang, berarti kan kita kali 25% kali 1000. Kan itu konteksnya ini. Udah dapat? 434. Berapa? 434. Nah, itu. Sama kayak gini nih. Ini kan ini juga pakai ini semua ya. 9% dari XJ. Ya udah berarti 9% XJ. 2% X dari 12% X dari RY rupiah. Ya udah 3% dari A orang. Ya, dan seterusnya. Juga harus eh nolnya sampai sana gitu ya. Oke. Nah, di tahun 2000 contoh nih, di tahun 2013 produsen beras utama di Jawa Barat adalah Cianjur yang memproduksi 7,7% produksi nasional. Jika dinyatakan jumlah beras yang dihasilkan di 2013 adalah X ton, berapa ton beras yang dihasilkan Cianjur? Ya udah, tinggal kita kali aja 7,7% dikali dengan X ton. Paham? Iya, Kak. Paham kan konteksnya, Nadine? Iya, Kak. Nah, kalau ternyata jumlah ya, produksi beras di 2013 itu adalah sekitar 14 juta ton, berarti beras Cianjur itu berapa? Berapa ton produksi Cianjur? Tonnya berapa, Kak? Berapa? Oh, 77/100, Kak. 7,7%, 7,7, bukan 77. Oh, 7,7/100 dikali dengan berapa? Berapa 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 produksi berasnya tahu itu di 2013? 77%. 7,7 bukan Iya. 7. Nah, itu kan persentasenya. Persentase Cianjur, bukan bukan yang di nasional. Yang di nasional itu kan X ton. Nah, ini berasnya.
Ini belum paham bener ya kamu ya? Nadine, halo. Iya, Kak. Jadi misal gini, di Cianjur itu produksi berasnya 7,7% dari keseluruhan beras di Indonesia. Paham? 7,7%-nya aja. Nah, kalau misalnya di Indonesia itu produksi satu tahunnya, di tahun 2013 itu 14 juta ton, berarti berapa sih produksi Cianjur itu? Berarti tinggal kita cari 7,7 per 100% dikali dengan X ton. Nah, X tonnya sekarang udah kita berubah. X-nya itu adalah 14 juta ton. Paham nggak sejauh ini konteksnya? Cara Aduh. rubah ke 14-nya gimana, Kak? Nggak, ini aku ubah ini aja. Aku tambahin, ini kan nggak ada nih berapa tonnya. Aku tambahin sendiri 14 juta ton. Ini nggak ada di soalnya, yang itu nomor satu. Nah, ini konteksnya. Biar kamu paham dulu gitu. Sal, nih coba soal sendiri ya, ini nggak soal di sini. Harga cabai, harga cabai itu di bulan Juli itu sekitar Rp5.000 anggap aja ya, sudah nggak ini Rp5.000 per kilo, Rp5.000 per kilo. Nah, kebetulan produksi cabai total seluruh Indonesia itu ada X ton. Nah, kira-kira penghasilan untuk di Indonesia dari cabai aja, kalau ternyata perlu apa? Ini X ton. Nah, 1 ton itu kan 1.000 kilo ya. Nah, kalau misalnya penghasilan dari cabai aja kita belum tahu nih berapa, dan hasilnya itu adalah 10.000 ton. Berarti di sini kamu udah harus ngeh bahwasannya nanti 10.000 ini 10.000 dikali dengan 10.000 dikali dengan 1.000, karena 1 ton itu 1.000 kilo dikali dengan 5.000 kilo, Rp5.000 per kilo. Itulah penghasilan Indonesia kalau di bidang cabai aja. Paham nggak untuk sejauh ini konteks untuk aljabar yang 1.000-nya sederhana? dikali 5